Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Rismon sepertinya mulai pucat, stres, panik, ketakutan, karena sebentar lagi status dia akan naik menjadi tersangka atas kasus pencemaran nama baik, Undang-Undang ITE, membuat kegaduhan, apalagi teman-teman, menyebarkan berita bohong dan lain sebagainya. Yang ancamannya itu 12 tahun penjara loh. Waduh. Tapi Rismon, bagusnya dia ini berusaha untuk kuat dan tegar dan akan melawan pihak kepolisian. Waduh. Sampai-sampai Rismon mengatakan bahwa ya coba saja kepolisian kalau berani melawan kehendak rakyat. Pertanyaannya ya Monia, rakyat yang mana yang kau bawa-bawa? Ibu-ibu yang suka demo-demo itu. Yang jumlahnya tidak lebih dari 20 orang. Aduh, kasihan juga si Rismon ya. Nggak usah lah bawa-bawa rakyat, Mon. Yang mendukung kau ini paling cuma 1-2% gitu ya kan? Selain itu teman-teman, ada video di mana momen ketika Roy Suryo mengatakan bahwa Rismon ini ya ahli abal-abal gitu ya kan. Dan Rismon membalas Roy Suryo. Jadi saling balas-balasan mereka nih teman-teman. Ini momen ya. Dan ya nanti kita harus lihat videonya karena ini menghibur banget. Ini lucu banget teman-teman. Jangan sampai kita lewatkan. Dan lagi ada video di mana Roy Suryo sepertinya kecewa dengan pihak independen yang juga ikut mengawasi sidang ataupun gelar perkara khusus ijazah Pak Jokowi. Utamanya Kompolnas, yang dimana kemarin Kompolnas kan mengatakan bahwa tuduhan-tuduhan dari Roy Suryo CS terkait dengan ijazah Pak Jokowi, mulai dari penulisan soe dan su, penempatan huruf nama Pak Jokowi di ijazahnya, kemudian apalagi ya, KKN Pak Jokowi, kemudian lembar pengesahan skripsi Pak Jokowi. Kompolnas mengatakan bahwa UGM serta Polri sudah menjelaskan itu dengan baik dan kredibel. Dan sepertinya ya gerombolan pembenci ini tidak akan puas dengan jawaban Kompolnas teman-teman. Nanti akan kita lihat seperti apa komentar mereka. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Untuk dipenjarakan, apalagi ini sekarang banyak sekali rakyat mendukung. Silakan aja polisi kalau memang mau melawan kehendak rakyat. Silahkan gitu loh. Kita challenge dan kita buka-bukaan di pengadilan. Ngeri gitu. kali. Masalah pergeseran konteks sekarang ini menjadi penghasutan yang jauh yang berbeda dimensi atau domain dari ijazah Joko Widodo ya untuk ditunjukkan di pengadilan ini sangat memalukan sih bagi memalukan katanya ya kan. Sangat memalukan. Waduh. Ngomong pun agak terbata-bata Mon ya. Ngomong pun udah susah Mon. Kasihan banget. Yang disebut ahli Rismon ya, si Rismon itu Pak. hanya memutar, saya bilang hanya memutar bukti yang bukan hanya sekunder. Buktinya tuh bisa tersier bahkan kuartier. Ini bukti yang abal-abal sebenarnya. Bukti abal-abal. Sekali lagi saya bilang, yang diputar oleh Rismon tadi itu bukti abal-abal. Kenapa itu dari pengacara ya? Iya, yang dibaca oleh Rismon Sianipar ya. Kenapa? Dia hanya membaca bukti dari pihak ketiga bahkan keempat. Bukti YouTube. Dari bukti YouTube kan. Orang mengupload ke YouTube itu dari siapa nggak jelas, siapa yang mengupload dan downloadnya kapan, itu kan nggak jelas. Itu aduh bahaya sekali orang itu gitu loh. Kalian bisa lihat lah orang itu ya, pakar segalanya itu, termasuk ini Roy Suryo ini gitu, pakar segalanya, semua dikomentar ya kan. Tapi untuk video ini kita akan tunjukkan kebodohan dia yang paling primitif ya. Karena ini perlu, orang ini sangat berbahaya terhadap penggiringan opini publik yang nggak paham apa-apa gitu loh. Dikiranya begitu dia tahu pakai tool dia tahu semua gitu loh. Ini bahaya sekali kita. Jadi gimana ya? Kita mulai aja lah. Siapa sih sebenarnya Roy Suryo ini ya? Kita lihat Wikipedia-nya juga. Ya. Ini luar biasa orang ini jahatnya ini. Ya. Dia tidak memiliki keahlian di bidang itu, tapi ya dia kemampuan komunikasinya memang luar biasa dan media exposure-nya. Ya, karena dia jago medsos dan segala macam, pernah menteri, jadi dia media exposure-nya luar biasa, meskipun isinya ya omong kosong semua kan.
Inilah teman-teman ya, cerminan dua ahli omon-omon ini. Ini kalau nggak salah pas kasus Jessica Wongso kali ya. Iya nggak sih? Atau pas kasus siapa? Yang Vina Cirebon. Ini dua orang ini sama-sama ahli abal-abal sebenarnya. saling mengatai gitu ya kan. Dan sekarang mereka bersatu. Pantas saja semuanya omon-omon teman-teman. Maka ramalan tentang kasus ini ke depannya belum tentu bagus. Belum tentu bagus. Karena saya agak kaget mendengar komentar dari Kompolnas. Pak Khairul Anam. Ya. Apa kata beliau? Waduh, kok kayak gini. Jadi Khairul Anam tuh menyatakan setelah itu, ya Polri sudah mengerjakan semuanya dengan bagus kok. Gitu. Prosedur kami diperlihatkan. Kemudian dia menjawab semua yang di apa soal tata letak ijazah tuh geser. Ya mungkin. Gitu. Polri sudah menjelaskan nih penyidik-penyidiknya. Mungkin saja tugas. UGM juga menjelaskan. Pernyataan Kompolnas itu apa yang Mas Roy tafsirkan? Ini kalau kayak gini ya gimana Polri bisa? Saya ingin betul ya, karena kami ya ini sama dengan Pak Alvin. Saya dengan Pak Alvin dulu pernah membantu Polri dengan sedetail-detailnya untuk supaya bagus. Lah kalau ada kesalahan ditoleransi, ya sayang polisinya. Saya cinta kepada Polri. Jadi kritikan saya kepada Puslap 4 kemarin ketika berapa? Itu untuk memperbaiki mereka. Panik, kan contohnya mulai panik dia. Ketika Pak Juandani itu menyampaikan dengan ijazah identik dengan 3 pembanding. Kan saya langsung mengkritik waktu itu, Pak. 3 pembandingnya yang mana? Kenapa nggak ada di transparan sama sekali gitu loh. Kemudian ketika ditampilkan di layar lebar, kenapa bukan ijazah aslinya di-scan dengan resolusi tinggi? Mulai panik. Tampilkan. Kenapa malah fotokopi? Fotokopinya itu malah terlipat. Mulai panik Roy Suryo, mulai panik. Dia tidak terima dengan penjelasan Kompolnas. Dan anehnya teman-teman ya, Roy Suryo, Rismon dan kawan-kawan mengatakan bahwa UGM tidak hadir dalam gelar perkara khusus. Padahal pihak Kompolnas mendapatkan penjelasan secara rinci dan detail itu dari UGM ketika gelar perkara khusus. Jadi ya siapa yang bohong kira-kira? Kalian percaya siapa teman-teman? Kalau saya sih percaya Kompolnas gitu ya kan. Dan kalau dengar omongan Roy Suryo tadi, ya mulai panik gitu ya kan. No. Penjahat bela penjahat. Loh. Kira-kira untuk netizen ini, pesan apakah yang mau disampaikan oleh gerombolan ini ya? Refli Harun, Said Didu, itu si botak satu itu tuh. Cuma juga itu. Terlebih lagi itu junjungannya si Anies itu ya. Jadi sepertinya si Anies ini mau menyampaikan, saya mendukung Anda ya. Dan kita akan melawan negara, kira-kira seperti itulah. Ngeri kali. Jadi si Anies gelandangan ini merasa dia masih punya power, ya kan? Anies, pakai otakmu itu ya. Loh, manusia migran ya. Bang, Anda tenang. tidak akan jadi apa-apa di negara kami ini, ya. Lebih baik kamu itu sama pendukungmu semua itu bawa semua ke asal negara sana itu, ke aman sana. Jadi sampah kalian di negara ini ya. Asuh kalian itu. Sabar bang. Saya tuh ingin mendengar apa telaah, apa pandangan, bahkan apa presentasi teknis ya dari si Joshua ini. Tapi akhirnya seperti saya simpulkan, ujungnya dia ternyata bukan ahli digital forensik. Lalu apa? Ahli sastra. Loh, hanya bisa ngomong secara akademis, gelar kesarjananya. Enggak, bukan maksudnya. Dia hanya bisa naratif. Tanpa bisa menyangkal apapun, ya gitu. Dan itu sempat diperingatkan oleh pimpinan. Sudah, Anda nggak usah ngomong prosedur. Merasa bangga ya kan? Yang penting Anda bisa bantah nggak beliau-beliau ini? Gitu. Itu perkataan siapa ya? Pimpinan sidang. Pimpinan gelar perkara khusus. Iya, pimpinan gelar perkara. Karena yang dia sampaikan tuh, maaf ini jadi ramai. Sempat ada debat yang ramai antara Joshua dengan Dr. Rismon. Ya, karena dia, Dr. Rismon, saya memang nggak asli nggak doktornya soal gelarnya yang di Jepang dan lain sebagainya. Wah, Dr. Rismon marah. Jadi ketika marah itu memang sempat agak anget. Agak anget. Mas Roy melihat dari pihak Polri pada saat gelar perkara khusus itu netral atau terendus, sepertinya condong entah itu ke kanan atau ke kiri? Awalnya memang terendus kurang netral. Awalnya. Kurang netral. Waduh. Ya, karena waduh. Tampak banget teman-teman dari TPO itu diseleksi betul. Kami masuk pun diseleksi betul. Ini nama ada enggak gitu. Sampai ada yang dikeluarkan kan. Gitu. Karena sudah duduk loh itu di dalam, dikeluarkan. Terus ketika, ya tapi ini saya nggak menyalahkan Polri ya.
Bang Egy kan kadang-kadang juga agak keras gitu kan. Egy Sujana. Ketika ngomongnya juga beliau juga agak keras. Waduh. Udah ngomong Egy keras ya kan? Agak ada sedikit di awal. Dan awalnya ketika Pak Juhandani presentasi itu juga kita lagi kita dengerin kan, juga kita agak karena presentasinya terlalu amat sangat minor. Waduh. Mengatakan bahwa Joshua Sinambela ahli sastra ya kan, tidak menampilkan hasil penelitian. Ya iyalah. Ini kan analog, kertas, ada fisiknya. Joshua Sinambela ini ahli digital forensik yang paham tentang digital forensik. Dan di salah satu podcast, di salah satu konferensi persnya, Roy Suryo juga pernah mengatakan bahwa saya sudah lapor dan memanggil pakar digital forensik dari negara ini, Dr. Stiva digital forensik dari negara ini. Richmond memanggil digital forensik dari negara ini. Ya ngapain kau panggil ahli digital forensik dari negara luar? Joshua Sinambela itu sudah menangani negara-negara ataupun perusahaan-perusahaan luar negeri. Perusahaan luar negeri yang mencari dia untuk melakukan digital forensik. Kita punya ahli, kok kalian ke luar negeri? Ahli digital forensik Joshua Sinambela sudah tidak diragukan lagi keahliannya. Kenapa dia tidak melakukan forensik terhadap ijazah Pak Jokowi? Karena itu analog, bukan digital. Kalian yang salah alamat, SOP aja nggak paham. Gimana mau melakukan penelitian? SOP kalian aja nggak paham. Inilah orang-orang ya. Ijazah Pak Jokowi itu harus dilakukan analog forensik. Uji karbon, uji tinta, bukan digital. Makanya kalian ini, ahli apa ini ya kan? Kampus yang menerbitkan ijazah itu sudah menyatakan bahwa ijazah ini asli, begitu loh. Istilahnya mau ini bahasa saya ya, saya tidak ada keberpihakan. Istilahnya abang mau kuliah di situ masuknya sebulan sekali, ya nggak ikut kuliah pun, tapi yang menerbitkan menyatakan, oke, asli, clear, harusnya selesai dong. Tapi Anda tidak puas. Kalau tidak salah ya, Perbatim mungkin yang mendekati Perbatim ya, yang dikatakan kami meyakini bahwa Insinyur Joko Widodo adalah alumni Fakultas Kehutanan UGM. Kami meyakini alumni Fakultas Kehutanan ini meyakini. Kenapa tidak yang ngomong kami meyakini itu yang Anda tuntut? Ya, betul. Karena kalau ini palsu, ya, maka ijazah ini dipakai untuk capres loh. Ya kan gampang bang sebenarnya. Ya, kalau misalnya Pak Jokowi bersikuku tidak ingin menunjukkan ijazahnya, yang kata UGM tadi asli, ya Anda tuntut aja UGM-nya. Iya, kenapa nggak UGM? Sebenarnya hipotesis kami ya, karena kami paham bahwa ijazah itu akan dipegang dan disembunyikan sampai kiamat, gitu ya. Jadi oleh karena itu kami terdengar sah-sah saja kan, pemilik ijazah memegangnya sampai kiamat. Sah kalau dia bukan pejabat publik. Sebenarnya kalau Anda tidak bisa menghadirkan Pak Jokowi, ya kan tinggal minta UGM aja atau Anda tuntut aja UGM. Kalau Anda memang tidak percaya kata-kata UGM, ya tuntut UGM-nya. Kalau ternyata terbukti dia tidak benar, otomatis Pak Jokowi juga terbukti salah, begitu kan? Saya tidak tahu sampai di situ. Wah, saya tidak tahu sampai di situ. Nggak paham dia. Karena target dia cuma Pak Jokowi emang. Target dia cuma mau merendahkan dan menghancurkan elektabilitas dari Pak Jokowi. Makanya dia nggak paham. Inilah ahli yang abal-abal kata Roy Suryo ya. Saya ya terkait dinaikkannya penyelidikan. Pucat. Atas 4 laporan yang ditujukan kepada kami, ya, kami tidak gentar sama sekali, ya, untuk menghadapinya. Ngeri kali. Kami berbasis ilmiah dan berbasis sains dan fakta-fakta di lapangan. Sains ya kan. Kami akan lawan, ya, segala bentuk kriminalisasi terhadap kami. Dan pada saat gelar perkara khusus tanggal 9 hari Rabu, ya. 9 Juli 2005. Ngomong yang betul. Ya, kami telah memaparkan segala kajian ilmiah kami dan tidak ada bantahan sama sekali dari pihak Bareskrim maupun Dirtipidum. Ya, tidak ada bantahan sama sekali terkait data-data yang kami sajikan dan analisa-analisa ilmiah kami yang analisa kami ilmiah paparkan, ya kan. Mulai dari Pak Dr. Muhammad Taufik, saya, Pak Roy Suryo maupun Dr. Diva. Yang mana yang peneliti bahaya itu yang kau bilang. Tidak gentar sama sekali, kami akan melanjutkan perjuangan ini. Karena kami tidak ingin ke depan seorang presiden, ya,
memiliki latar belakang pendidikan yang diragukan oleh publik. Asik. Ini menjadi pembelajaran bagi bangsa kita bahwa kita perlu hati-hati dalam mengidentifikasi, menyeleksi calon presiden ke depan. Waduh. Sekali lagi, saya ucapkan kami tidak gentar. Waduh, ngeri kali Rismon ya. Dia bilang tadi karena kami tidak ingin ke depan. Wah, saya pikir tadi dia mau ngomong karena kami tidak ingin nanti bayaran kami tidak dibayar gitu. Karena kami tidak ingin nanti uang kami nggak cair dia. Aduh, seru banget video kali ini teman-teman ya. Nah, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan saya puas banget melihat Roy Suryo dan Rismon saling berantem tadi. Itu ketika kasus Vina Cirebon kalau nggak salah ya. Mereka sempat bertemu dan saling menyanggah gitu, bahwa Roy Suryo mengatakan bukti Rismon abal-abal, dan Rismon abal-abal pokoknya. Dan Rismon mengatakan ya, orang ini bahaya juga. Nggak tahu jenjang pendidikannya, keahliannya apa. Dia ahli segalanya katanya. Aduh, kok bisa orang ini bersatu ya? Kok bisa mereka bersatu? Padahal dulu mereka ini saling merendahkan satu sama lain loh. Saling meragukan keahlian satu sama lain. Kok sekarang bisa bersatu kalian? Hah? Apa karena bayarnya tinggi? Waduh, ini yang harus kita telusuri teman-teman. Ya semoga nggak dibayar ya. Biar mereka ini memang betul-betul ilmiah gitu. Biar kita percaya betul-betul mereka ini idealis teman-teman. Melakukan ini karena memang cinta terhadap bangsa dan negara. Waduh. Aduh, kasihan banget ya. Dan tadi Roy Suryo sepertinya sudah bisa menerawang kalau mereka akan kalah dalam gelar perkara khusus dengan mendengarkan penjelasan dari Kompolnas. Waduh, apakah nanti dia akan menyalahkan Kompolnas? Apakah nanti dia akan menyalahkan Ombudsman? Karena Ombudsman hadir juga di gelar perkara khusus. UGM juga hadir. Dan ada beberapa perwakilan lembaga independen yang hadir, teman-teman. Dan kalau dia tetap tidak percaya dengan hasil gelar perkara khusus, ya siapa lagi yang mereka mau percaya? Alien kah? Atau iblis? Aduh, semua tidak bisa mereka percaya. Kecuali mungkin hasil gelar perkara khusus itu mereka yang menang, baru mereka percaya Polri. Mungkin saja, ya kan? Karena kan target mereka memang ya, kalau kita dengarkan beberapa pernyataan mereka di video ini, utamanya Rismon ketika diwawancarai di Nusaranta TV, ya dia juga nggak tahu kenapa bukan rektor dan juga UGM-nya yang kalian laporkan, karena sudah bersaksi kalau ijazah Pak Jokowi asli. Ya berarti laporkan saja UGM-nya. Kalau memang nanti UGM kalah di pengadilan, berarti ijazah Pak Jokowi palsu dong. Nah begitu aja, kenapa nggak melakukan atau menempuh jalur itu? Kenapa Pak Jokowi yang kalian serang selama ini? Kenapa kalian nggak serang UGM gitu ya kan? UGM sudah menyatakan loh itu asli. Pak Jokowi kuliah, daftar, lulus, skripsi, KKN, wisuda di UGM. Berarti Pak Jokowi berhak memegang ijazah. Nah, secara logika harusnya kalian menuntut UGM karena menyebarkan berita bohong kalau ijazah Pak Jokowi memang palsu gitu ya kan. Tapi kan selama ini kalian nggak berani karena tujuan kalian memang hanya untuk menyerang pribadi dan juga keluarga Pak Jokowi. Itu masalahnya kalian. Makanya kalian dilaporkan oleh Pak Jokowi. Yang harusnya kalian tuntut itu UGM. Dan UGM ketika digelar perkara khusus sudah menjelaskan secara detail terkait bantahan-bantahan ataupun bukti-bukti yang dihadirkan oleh TPUA melalui ahli omon-omonnya, yakni Rismon dan Roy Suryo. Dan ini sudah didengarkan oleh Kompolnas, Ombudsman, Bareskrim, dan lain sebagainya. Jadi apa lagi? Makanya kemungkinan kan kemarin di Polda Metro sudah naik dalam tahap penyidikan. Mungkin hasilnya ya sudah memenangkan Pak Jokowi lah ya kalau digelar perkara khusus. Tapi ya mau gimana lagi, namanya pembanjir tidak akan puas dengan hasil apapun sebelum mereka yang menang, teman-teman. Nah ini kuncinya. Mereka tidak akan berhenti sebelum mereka menang. Dan sepertinya ya mereka tidak akan menang karena bukti-bukti yang mereka hadirkan itu ya SOP-nya aja secara digital forensik. Abal-abal gitu, tidak bisa digunakan sebagai bukti di pengadilan karena proses pengambilan sampel ataupun objek penelitiannya pun ya nggak benar gitu menurut Joshua Sinambela yang benar-benar ahli digital forensik, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.